Assalamualaikum, selamat datang di kuliah organisasi komputer. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai representasi integer. Selamat menyaksikan. Di bagian pertama dari pembahasan ini, kita akan membahas mengenai representasi integer dalam bentuk unsigned dan signed. Selanjutnya, kita juga akan membahas mengenai konversi ya pada data integer dan casting, serta bit expansion dan truncating atau pemotongan bit pada integer. Penulisan bilangan integer atau kita sebut encoding ya, dari integer itu dapat kita bagi menjadi dua, unsigned ketika bilangan integer atau ini bilangan bulat ya maksudnya integer itu. Jadi ya bilangan bulat. Itu bisa bentuknya unsigned yaitu nilai yang non negatif. Jadi dari 0 sampai dengan nilai terbesarnya berapa. Bisa juga dengan yang disebut dengan sign atau bilangan yang positif dan negatif. Jadi bisa positif dan bisa negatif. Ada beberapa metode dalam merepresentasikan bilangan sign ini, positif negatif ini, tapi yang akan kita pakai di sini itu adalah two's complement metodenya. Ya. Metode two's complement, rumusnya kira-kira seperti ini. Ya, jadi kita notasi unsigned ini akan kita sebut U dan notasi sign untuk two's complement itu T. Ketika kita punya suatu bilangan biner, ya, deretan bilangan biner B, itu kita ingin ubah menjadi U, maka bisa menggunakan fungsi ini, B to U, ya, dari X. X itu adalah deretan bitnya, ya. Kemudian kalau kita mau rubah jadi two's complement atau sign, itu B to T dari X, ya. Jadi kalau X-nya X besar ini, X besar itu adalah deretan bit X kecil, ya. Misalkan X ini dari 4 bit, berarti ini ada misalkan 0, 1, 1, 0. Ya, ini mulai dari X0, X1, X2, X3. Nah, silakan dimasukkan ke sini, rumus ini. Ya, dikali 2 pangkat I. I-nya ya dari 0 sampai W kurang 1. W itu adalah panjang berapa bit. Kalau misalkan yang contoh X ini, maka W-nya itu 4. Ini juga rumusnya untuk terus komplement. Tinggal dipakai saja. Gitu. Di dalam C kita mengenal juga ada yang namanya short. Short itu panjangnya 2 byte, yang lebih pendek dari int, integer ya. Contohnya kalau misalkan kita punya desimal 15,213 dalam biner seperti ini. Ya, kalau kita punya desimal Y minus 15,213 dalam binernya seperti ini. Ya. Yang perlu diperhatikan, ini kalau kita pakai two's complement ya. Two's complement itu yang paling penting ini. Yang paling ujung. Sebagaimana kita kalau nulis dalam bilangan desimal, kalau angka 10 positif kan begini. Tapi kalau angka 10 negatif itu begini. Ini sebenarnya ada angka, ada plus 10 gitu ya, tapi nggak pernah kita tulis. Nah, jadi kan kita melihat yang paling depan, plus atau minus. Begitu juga di sini. Kalau misalkan sign, atau dalam hal ini two's complement, itu bit pertama itu menunjukkan tandanya. Kalau dia 0, maka dia positif. Kalau dia 1, maka dia negatif. Seperti ini, minus 15,213, karena depannya 1, pasti minus. Kalau dia sign. Ini contoh encoding two's complement. Two's complement encoding. Kita lihat nih yang X. X itu ini ya. Sekarang kita baca dari belakang. 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ya, dari belakang. Ini kalau kita deretkan yang paling belakang ini jadi yang paling atas, jadi gini. Ya. Terus baca ke bawah. 1, 0, 1, 1, 0, dan seterusnya. Dari kanan ke kiri, deretin akan seperti ini. Kita tahu yang paling ujung ini adalah 2 pangkat 0 kan. Itu 1. Kemudian 2 pangkat 1 itu 2. Dan seterusnya ya. Dan yang paling ujung itu adalah negatif. Minus. Karena dia sign. Terus komplement. Ujungnya 0 atau 1. Jadi akan teman-teman lihat, ini weighting ya, istilahnya weightingnya berapa, dikali aktif atau enggak. Kalau enggak aktif ya pasti 0. Ya kan? Seperti saklar yang ya, ilustrasi yang sebelumnya. Maka akan kita dapat kalau dijumlahkan, yang X menjadi 15,213, ya, 15,213, kalau yang Y menjadi minus 15,213. Sekarang kita lihat rentang ya, dari unsigned dan two's complement ini. Jadi, unsigned ini rentangnya itu dari 0 sampai dengan 2 pangkat W min 1, di mana W ini adalah panjang bitnya. Ada berapa? Kalau ada 4,
berarti 2 pangkat 4 kurang 1. 2 pangkat 4, 11, 15 jadi. Kalau 4 bit, maka dari 0 sampai 15. Kalau terus komplement, dia karena dia ada minus ke positif ya, minus 2 pangkat W min 1 sampai dengan 2 pangkat W min 1 dikurang 1. Jadi kalau misalkan kita tabulasi, dari sini aja udah terlihat ya, untuk panjang bit yang sama, misalkan di sini, ini 16 bit, ya, 2 byte, 16 bit. Kalau sama-sama 16 bit, maka unsigned itu nilai minimumnya, namanya umin, nilai maksimumnya umax, ini umax-nya pasti akan lebih besar daripada nilai maksimumnya tus komplement. Tus komplement, by the way, nama minimumnya Tmin dan Tmax. Jadi gampang, U unsigned, depannya U. Tus komplement depannya T. Jadi Umin, Umax, Tmin, Tmax. Kita lihat nih, Umax pasti lebih besar pada Tmax, ya kan? Karena kalau Tmax itu kan dia 2 pangkat W dikurang 1. Jadi kalau ini 16 bit, 2 pangkat 15 di sini dikurang 1. Kalau di sini 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16 baru dikurang 1. Jadinya Umax kalau 16 bit, W-nya 16, Umax-nya 65.535, sedangkan Tmax cuma setengahnya kira-kira 32.000. Ya. Tapi dia sampai Tmin minus 32.000, sedangkan Uminnya kalau Umax ini rentang dari Umax sampai 0. Gitu. Sedangkan kalau Tmax sampai Tmin. Gitu. Yang perlu diperhatikan juga, nilai yang unik adalah nilai minus 1. Nilai minus 1 ini kalau dalam tus komplement, dinyatakan dalam bentuk semuanya angka 1, semua bitnya. Ini, bentuknya kayak gini. Jadi kalau 16 bit, tus komplement, semuanya angka 1, maka itu minus 1. Kalau 4 bit kayak begini, ini berarti minus 1. Minus 1 untuk 4 bit. Gitu. Kalau kita lihat nilai-nilai untuk Umin dan Tmax ya, Umax dan Tmax ya, pada bermacam-macam panjang bit. Di sini ada kalau panjang bit W-nya 8, 1 byte, 16, 2 byte, 32 bit itu 4 byte, 64 bit, 64 bit ini berarti 8 byte. Ya, Umax-nya itu ini bisa dilihat perbedaannya. Umax pasti bakal lebih besar ya. Nah, hubungannya kalau kita lihat, Tmin, ya Tmin ini kan nilai negatifnya ya, lawan kutubnya Tmax. Ya, 127 minus 128 gitu ya. Memang Tmin pasti lebih besar ya, 1 poin ya. Karena dia apa namanya? Kan 127 ini dihitung dari 0 gitu. Kalau dia di min 1 sampai min 128 ini 0 sampai 127. Kira-kira gitu. Tmin kalau dia buat nilai mutlaknya, nilai mutlak dari Tmin itu sama dengan Tmax tambah 1. Nah, min minus 128, nilai mutlaknya 128 sama dengan Tmax 127 tambah 1. Benar ya? Umax itu sama dengan 2 dikali Tmax tambah 1. Ya, ini bisa dilihat di sini. Umax itu berarti Tmax-nya ini kali 2 tambah 1 maka akan jadi Umax. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu. Dimana kalau tus komplement Tmax Tmin ini asymmetric range ya. Jadi dia bukan dari minus 128 sampai plus 128 bukan. Ya. Jadi minus 128 sampai plus 127. Yang plusnya biasanya positifnya itu pasti kurang 1 daripada jangkauan yang negatifnya kalau dihitung dari 0. Gitu. Kemudian untuk unsigned dan tus komplement, ya, itu kalau nilainya positif, untuk yang bagian nilai positif nih, ini misalkan 4 bit ya, W-nya 4. W-nya 4 dari 0000 sampai 1111. Ini X-nya ini kalau kita masukkan fungsi untuk mengubah ke unsigned B2U, sebelumnya kita udah lihat ya. Ini kalau kita masukkan fungsi X ini ke dalam fungsi B2T untuk mengubah ke tus komplement. Bagian positifnya dari 0 sampai 7 ya, itu sama, representasinya sama. Lihat angkanya sama kan? Kalau 0110, ini artinya 6 untuk unsigned, 6 juga artinya untuk tus komplement. Tapi begitu dia sudah masuk ke ranah yang negatif, ya, dari sini, ini beda artinya. Jadi kalau kita baca 1001, nah ini kita harus tanya dulu, ini maksudnya unsigned atau tus komplement, karena dia nilainya 9. 9 udah lebih besar daripada nilai terbesarnya Tmax. Di sini Tmax-nya adalah ini 7. Ya, 9 udah lebih besar dari Tmax nih. Nah, berarti kalau itu komplement nggak ada 9. Adanya ini dibaca sebagai minus 7. Jadi udah beda. Karena yang bagian sini dibaca sebagai rentang negatif kalau di tus komplement.
gitu. Nah, ini kita bisa invert ya, inverse fungsi bisa untuk mengembalikan kembali bentuknya. Jadi kalau kita punya U to B ya, kita punya fungsi B to U ini. B to U ini kan dia kalau diinputkan X bitstream ini akan jadi unsigned. Tapi kita bisa bikin fungsi inverse-nya namanya U to B. U to B ini adalah inverse dari B to U. Ya, kalau kita masukkan rumus yang tadi yang sebelum pertama kita lihat formulanya kita balik, kita bisa bikin inverse-nya ya dengan matematika yang sederhana. Kita bisa dapatkan fungsi U to B. Jadi dari unsigned dirubah lagi menjadi bitstream ini. Ya. Begitu juga dengan B to T. Fungsi dari bitstream menjadi TOS complement bisa kita cari inverse-nya secara matematis. Kita masukkan nanti akan dapat T to B. Dari TOS complement menjadi bitstream kembali. Setelah kita melihat dasar-dasar mengenai unsigned dan signed, ya, TOS complement dalam hal ini, sekarang kita akan lihat mengenai conversion dan cascade. Kita ingat kembali pemetaan antara signed dengan unsigned ya, atau TOS complement dengan unsigned. TU lambangnya, gitu kan? Jadi kalau kita punya bilangan, angka, TOS complement, kita masukkan ke T to B, ya, fungsi yang sebelumnya kita lihat, itu akan jadi bitstream. Bitstream ini masuk lagi ke B to U, maka akan jadi unsigned. Ya, jadi dari TOS complement X menjadi unsigned UX. Sedangkan kebalikannya juga begitu. Kalau kita punya unsigned UX, ya, terus kita masukkan fungsi U to B, maka akan jadi bitstream. Bitstream masukin lagi ke B to T, maka akan jadi TOS complement. Nah, kalau misalkan kita rangkaikan T to B dengan B to U, kita bisa buat fungsi baru kotak ini yang besar. Namanya T to U. Jadi langsung TOS complement ke unsigned. Begitu juga kebalikannya. Kita gabung fungsi U to B, ya, dirangkai atau di cascade dengan B to T, maka kita akan dapat fungsi U to T. Atau dari unsigned langsung ke TOS complement. Ini kita lihat lagi pemetaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan B to T, ya, dengan B to U. Ya. Kalau sekarang ini kita bisa rangkai menjadi langsung fungsi T to U dan U to T. Jadi dari T to U itu dari unsigned dari sign TOS complement ke unsigned. Ya, dari T TOS complement ke U ke unsigned. Ya. Jadi dari sini bisa langsung berubah jadi ini dengan fungsi T to U. Kebalikannya dari U to T, ya, kita bisa bikin dengan menggabungkan U to B dan B to T sebelumnya, maka kita bisa langsung konversi dari sini ke sini. Jadi ini hasilnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Kita lihat pemetaan di bagian positif itu sama, nanti bedanya adalah di bagian negatifnya. Ini plus minus 16 nilainya kalau kita lihat kan. Kalau di sini 1000, di unsigned nilainya 8, kalau di sign atau TOS complement nilainya minus 8. Ini dikurang 16. Ya, atau dari minus 8 tambah 16 jadi unsigned. Dan begitu juga seterusnya. Minus 7, di sini 9. Ya, di sini terakhir minus 1, di sini 15. Kalau nilainya satu semua. Jadi kita lihat hubungan antara sign atau TOS complement dengan unsigned, yaitu dari fungsi yang tadi ya, T to U. Di mana bit pattern atau pola bitnya itu sama, tetap dipertahankan. Cuma nanti dibacanya menjadi beda. Ya. Dan kalau kita perhatikan, ketika nilai negatifnya besar, maka kalau dibaca sebagai unsigned, angka yang sama, itu akan menjadi angka positif yang besar. Misalkan 4 bit tadi ya, misalkan dengan 4, nilai negatif besar misalkan 1000. Ini sama dengan minus 8. Ya. Minus 8 ini, kalau dibaca sebagai unsigned, 1000 ini kalau dibaca sebagai unsigned itu sama dengan 8 ya. Besar gitu. Sudah lebih besar dari Tmax ya. Jadi sebuah angka yang besar. Jadi kalau dia negatif besar akan jadi positif besar juga. Ilustrasinya seperti ini jadi. Kalau kita punya rentang dari TOS complement, ya, unsigned berarti kan ada positif, ada negatif. Sedangkan kalau kita punya rentang unsigned itu dari 0 sampai Umax, ya. Ini positif maksudnya Tmax,
dan negatif di sini maksudnya T-min kalau terus komplement. Kalau kita petakan dari 0 sampai T-max itu akan dipetakan menjadi sama ya. Nilainya kalau dibaca sebagai unsigned tetap 0 sampai T-max. Tapi yang bagian bawah sini dari 0 ke bawah minus 1, minus 2 sampai T-min, dia kalau dibaca sebagai unsigned akan menjadi ke sini, ditaruh di angka besar di atas T-max. Ya. Jadi T-min akan dibaca menjadi T-max plus 1. Ini ada garis hitam yang menghubungkan. Minus 2 jadi Umax minus 1. Sedangkan minus 1 ini akan dibaca sebagai Umax. Yang tadinya minus 1 kalau di terus komplement. Itu jadi Umax ya. Karena kita ingat minus 1 visualisasinya kalau tes komplement, minus 1 itu adalah 1 semua. Iya kan? Misalkan 4 bit ya. W-nya 4. Kalau dibaca U melihat ini, maka dia akan baca menjadi 15. Angka besar. Bahkan angka paling besar untuk W sama dengan 4. Untuk 4 bit, ya ini adalah Umax. Atau Umax. Demikian ilustrasinya. Pada bahasa C, jika suatu konstanta, angka misalkan, itu tidak diberi keterangan, maka dia secara default akan menjadi sign. Ya. Sign integer. Bisa positif, bisa negatif nilainya ya. Kalau sign, misalkan angka 5. Kalau cuma tulis angka 5 ya berarti dia sign. Atau 123. Ini akan jadi sign. Kita harus memberikan informasi kalau kita mau menyatakan dia sebagai unsigned. Contohnya misalkan menambahkan U di akhir sufiks ya. Jadi 5U. Maka ini angka 5 dalam unsigned. 123U. Maka ini 123 dalam unsigned. Nah, selain itu kita kenal juga yang dinamakan dengan casting. Casting ini semacam mencetak ya. Membentuk atau mencetak gitu ya. Di mana kita membuat dia itu menjadi bentuk sign atau unsigned, dicetak sebagai unsigned atau sign. Gitu ya. Seperti fungsi U to T dan T to U, ya ini sama. Casting itu fungsinya seperti itu. Misalkan kita punya variabel TX dan TY ya, yang diciptakan dalam bentuk sign int kan. Kemudian kita punya variabel UX dan UY yang diciptakan dalam bentuk unsigned atau dideclare dalam bentuk unsigned. Ini supaya mudah mengingatnya. Jadi TX, TY ini sign karena depannya T. Kalau UX, UY unsigned karena depannya U ya. Tapi ya mereka variabel aja. Kalau kita melakukan casting secara eksplisit casting misalkan seperti ini. Ini kan UX diciptakan sebagai unsigned ya, depannya U kan. Kita bisa paksa dia dicetak menjadi sign dengan memberikan komen ini di depannya. Kasih int dalam tanda kurung. Maka si nilai UX ini akan di casting menjadi sign. Ya. Kemudian sama dengan teks berarti dimasukkan nilai ke teks. Jadi teks ini sekarang isinya adalah UX yang dibaca sebagai sign. Begitu juga kebalikannya. Kebalikannya kalau misalkan kita punya TY kan kita ciptakan, kita declare sebagai sign ya, depannya T kan. Kemudian kita bisa casting menjadi unsigned dengan gini. Ini eksplisit ya, jadi tulis depannya unsigned dalam tanda kurung, maka UY sama dengan ini semua, ya itu berarti UY ini sama dengan nilai si TY, tapi dibaca dalam unsigned. Itu kalau eksplisit. Ada juga yang dinamakan dengan implicit casting. Implicit casting ini adalah perubahan sign ke unsigned atau sebaliknya melalui prosedur call ataupun assignment. Jadi secara tidak langsung. Misalkan tadi UX, ya TX sama dengan UX yang ini ya. TX sama dengan UX. Kita tahu UX ini kan adalah unsigned. Ya kan? Dia adalah unsigned. Ini adalah unsigned. Sedangkan TX ini adalah sign ya. Tapi ketika TX sama dengan UX, maka si TX ini berubah menjadi unsigned. Ya, secara tidak langsung, nggak kelihatan tapi itu terjadi. Jadi kesimpulan dari casting ini, ya, casting sign ke unsigned dan sebaliknya, itu yang pertama adalah bit pattern atau polanya itu tetap, ya, nggak berubah polanya, cuma cara bacanya aja. Ya, ini 1 0 0 0. Ya, ini bisa jadi 8 positif, bisa jadi minus 8. Ini kalau unsigned, ini kalau terus komplement. Ya kan?
Bitnya sih tetap 1000, cuma cara bacanya. Tapi kalau dia sign atau unsigned itu reinterpreted ya. Terjemahannya gimana? Nah, ini yang saya bilang terjemahannya ini. Penerjemahannya jadi 8 atau jadi minus 8. Interpretasinya ya. Nah, nanti karena itu dia bisa efeknya bisa beda kalau misalkan menambah atau mengurangi sebesar 2 pangkat W. Kemudian yang paling penting mungkin ini ya. Dari casting itu yang paling penting ini harus diperhatikan ya. Kalau misalkan suatu ekspresi itu mengandung sign dan unsigned integer ya, maka integernya, si sign-nya itu secara otomatis di casting menjadi unsigned ya. Jadi kalau ada sign dan unsigned dalam satu ekspresi itu, maka otomatis si sign-nya itu akan berubah jadi unsigned. Jadi semuanya jadi unsigned. Ya. Tadinya ada T, ada U. Kalau ketemu, ya, itu maka akan jadi U semua. Gitu. Apakah misalkan T lebih besar dari U gitu? Ini nanti jadinya ngitungnya gini, U lebih besar dari U. Gitu. Ya, artinya si T ini bitnya tetap, tapi dibaca sebagai unsigned. Gitu. Ini yang dikotakin ini adalah yang paling penting. Mungkin kesimpulan untuk sign dan unsigned. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bit expansion dan bit truncation ya. Expanding, truncating ini maksudnya expanding itu memanjangkan, truncating itu memotong atau memendekkan. Ini berguna kalau misalkan teman-teman mau pindah dari satu representasi misalkan 4 bit, kemudian menjadi 8 bit, atau kebalikannya, dari 64 bit turun jadi 32 bit. Itu nanti representasinya seperti apa. Untuk unsigned itu kasusnya cukup sederhana, kalau mau dipanjangkan, misalkan kita punya unsigned gini mau dijadikan 8 bit, ini 4 bit ya, jadi 8 bit ya tambahin aja 0 di depannya. Jadi ini cukup sederhana, jadi saya tidak akan bahas panjang lebar. Yang mungkin perlu diperhatikan adalah kalau misalkan tus komplement, ya jadi sign. Kalau gimana kalau misalkan kita ingin mengubah, ya memanjangkan, gitu dari yang tadinya 4 bit misalkan jadi 8 bit. Misalkan kita punya nilai sign seperti ini, 1011. Ini kalau misalkan di sign, di tus komplement kan minus 5 ya. Gimana kalau kita mau panjangkan jadi 8 bit? Nah, apa yang ditambahkan di depan? Kalau unsigned kan cukup tambahkan 0. Kalau ini positif sebenarnya, kalau bilangan positif ya cukup tambahkan 0 juga. Tapi kalau dia negatif, ya, maka yang ditambahkan adalah tanda di depannya ini, yang satu ini. Ini kita tambahkan begini. Nah, ini akan menjadi tetap minus 5. Gitu. Kalau misalkan dia angka depannya 0 ya, positif kan misalkan 011. Ini kan 3 ya, positif 3. Kalau mau dibikin jadi 8 bit, ini 4 bit, 8 bitnya jadinya ya tambahkan 0, seperti unsigned. Gitu. Tapi kalau negatif ditambahkan angka depannya apa? 1 gitu ya. Jadi lihat aja tandanya. Kalau tandanya 0 positif ya tambahkan 0 kalau sign ya. Terus komplement. Kalau misalkan dia negatif, depannya 1, angka pertama 1, maka tambahkan 1 lagi. Ke depan itu kalau mau memanjakan. Kenapa bisa begitu? Jadi kita lihat sedikit ya. Ini penjelasan sedikit mengenai yang tadi. Jadi ini weighting ya. Dari representasi bit. Sorry, ini 2. Gini, kalau misalkan kita pakai 4 bit, ya yang tadi contohnya misalkan minus 5, itu kan 1, 0, 1, 1. Ini minus 5 ya. Minus 5. Ini berarti kan ini 1 nilainya ya. Ini 2 pangkat 1, ini 2. Ini nilainya 0. Ini nilainya 8. Tapi karena ini paling ujung, kalau 4 bit, ini paling ujung kan. Jadi minus 8. Yang paling ujung itu kalau dia 1, ada minusnya. Ini kalau jumlahkan, sama dengan betul ya, minus 5. Sekarang bagaimana kalau kita mau panjangkan jadi 8 bit? Ya, representasi 8 bit. Maka kita lihat di sini kita akan tambahkan tadi dengan kaidah yang tadi ini 1 1 1 1 jadi 8 bit. Nah, sekarang karena ini bukan lagi yang paling ujung, perhatikan yang ini bukan lagi minus 8, dia bukan paling ujung. Jadi dia nggak ada lagi. Dia positif 8. Yang ini adalah 24 16. Ini 32 24 6 64. Dan yang ini adalah 128. Tapi jangan lupa dia paling ujung, berarti dia minus 128. Ini kalau dijumlahkan teman-teman, silahkan dicoba sendiri, hasilnya akan tetap minus 5. Kenapa bisa tetap? Karena walaupun di depannya jadi minus 128 besar, tapi dia akan dikurangkan oleh yang ini, yang baru ini.
Ini kan jadi positif lagi ya 8-nya, kemudian ditambahin ini, tambahin dengan minus 128, tambah 2 tambah 1, akhirnya sama dengan minus 5. Jadi kembali lagi. Itu makanya kenapa walaupun kita tambahkan bitnya, tapi kalau misalkan sign-nya itu di extend, makanya namanya sign extension, sign ini dia di extend, 1 jadi 1 terus. Kalau 0 kan ya cukup bisa dipahami ya, 0 ditambahin 0, depannya nggak ada perubahan. Tapi kalau 1 ditambahin 1 terus, maka yang paling ujung ini akan saling menegasikan, ya, akan saling mematikan dengan yang sebelumnya sehingga hasilnya angkanya tetap. Kira-kira ilustrasi begitu. Itu perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan eh, expansion, ya, misalkan dari short ini 2 byte ke int 4 byte, ya, itu bisa. Kalau unsigned hanya tambahkan 0 aja cukup. Kalau misalkan sign, maka lihat tandanya apa. Kalau ya positif, 0, tambahkan aja 0 depannya. Kalau negatif, maka ya satunya ditambahkan di depan, deretan angka 1. Gitu. Hasilnya akan sama. Tapi kalau misalkan truncation atau pemotongan, ya misalkan dari unsigned jadi unsigned short. Kebalikannya nih, kita kurangin jumlahnya. Kalau misalkan unsigned sama sign ya tentu harus dibaca ulang ya, reinterpreted gitu. Karena kan kalau misalkan 1, 1, 1, 1, ya, ini kan nilainya 15, 4 bit. Kalau kita bikin jadi 2 bit, kita hilangkan jadi cuma ini, ya ini jadinya 3 ya. Harus dibaca ulang, reinterpretasi gitu. Gitu. Kalau unsigned dia ya mengikuti operasi mod, sign juga mirip ya. Tapi kalau misalkan angkanya kecil itu insya Allah tidak menjadi problem ya. Masih bisa dipahami dengan mudah. Demikian penjelasan singkat mengenai representasi bilangan integer. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.